Halo semuanya, selamat datang kembali di TMM. Dan untuk konten kali ini kita akan membicarakan sebuah manga yang lumayan tenar juga gitu kan. Manga ini bernama Ekaiju. Mungkin banyak yang bertanya kenapa kok aku nggak pernah bahas Ekaiju. Apakah aku baru baca atau aku baru kenal dengan manga ini? Sebenarnya udah dari lama banget aku kenal sama Ekaiju, mulai chapter pertama di Manga Plus. Dan dulu udah pernah aku buat videonya, tapi itu udah lama banget sih, sekitar 7 bulan yang lalu mungkin. Kafka Hibino yang bekerja sebagai professional cleaning. Professional cleaning ini bertugas untuk membersihkan sisa-sisa tubuh dari kaiju, atau bisa dibilang sisa-sisa tubuh kaiju ketika kaiju itu udah dikalahkan. Dan udah lama juga udah pernah aku bahas di Instagram, kalau misalnya kalian ngefollow Instagram TMM atau Manga Indonesia dari lama. Nah, Ekaiju ini sengaja aku tahan biar aku bisa ngebahasnya itu sekaligus gitu di konten. Jadi biar nggak nge-review chapter satu-satu gitu lah. Oke, kesampingkan hal itu, sekarang Ekaiju ini sudah berjalan ongoing hingga 43 chapter. Dan kalau kita perhatikan gitu ya, makin lama makin seru ini manga. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi kita mengetahui jika Kafka selama ini tuh menutupi identitasnya sebagai Hakaiju di pasukan pertahanan divisi 3. Dan kita semua tahu jika Kafka ini dicurigai oleh wakil kapten Hoshina. Jadi Kafka ini sudah disahkan sebagai pasukan resmi. Itu mungkin karena kecurigaannya si Hoshina. Sampai akhirnya insiden terjadi di mana markas divisi 3 ini diserang oleh kaiju humanoid. Dan kaiju ini disebut sebagai kaiju number 10 atau nomor 10. Dan dijelaskan jika kaiju ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan kaiju lainnya. Dan di chapter ini yang dia kendalikan itu adalah kaiju tipe Pterosaurus, yang bisa dikategorikan sebagai hewan primitif kuno lah. Tapi hal ini menjadi menarik gitu jika nanti dijelaskan asal-usulnya si kaiju ini. Karena aku punya firasat jika kaiju ini adalah makhluk primitif kuno yang memperjuangkan tempat hidup mereka. Dengan kata lain, kaiju ini berperang melawan manusia karena manusia dianggap sebagai makhluk yang menciptakan kepunahan bagi hewan lain. Mungkin aja seperti itu. Tapi bisa jadi juga kalau ini tuh hasil penelitian. Karena kalau kita lihat tipe kaiju yang terkuat itu selalu diberi urutan angka. Bisa jadi aja kalau kaiju ini tuh hasil penelitian gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini terjadi pertarungan panjang saat melawan kaiju nomor 10, terutama kepada Hoshina yang bertarung duel dengan kaiju tersebut. Dan semuanya diakhiri dengan kerjasamanya dari Hoshina, Ashiromina, dan juga Kikoru Shinomiya. Tapi serangan yang mereka berikan itu belum cukup untuk menghajar kaiju nomor 10 ini. Sehingga Kafka mau tidak mau merubah dirinya menjadi Hakaiju dan mengalahkan kaiju nomor 10. Perubahan Kafka menjadi kaiju ini istilahnya itu apa ya, menjadi viral gitu, hingga terdengar oleh pimpinan atas pasukan pertahanan. Tepatnya didengar oleh Isao Shinomiya, yaitu ayah dari Kikoru. Dan akhirnya Kafka di sini ditahan dan Kafka dibawa ke pusat untuk diselidiki lebih lanjut. Dan ketika Kafka pertama kalinya bertemu dengan Isao Shinomiya, Isao langsung saja memberikan serangan kepada Kafka. Hal itu terus dilakukan oleh Isao sehingga Kafka ini merasa terpojok. Dan rasa keterpojokan inilah yang membuat Kafka akhirnya out of control. Awalnya aku berpikir jika kekuatan ini tuh sepenuhnya miliknya si Kafka. Ternyata tidak. Ya, layaknya monster dalam shonen lah, yang bisa mengambil raga pemiliknya. Tapi suatu fakta menarik disebutkan di sini, jika Isao adalah pasukan terkuat sepanjang sejarah. Dan di sini ditunjukkan jika Isao memiliki sarung tangan yang dibuat dari sisa tubuhnya kaiju, tepatnya kaiju nomor 2. Selain itu di sini juga diceritakan jika istri Isao atau ibu dari Kikoru meninggal saat menghadapi kaiju nomor 6. Jadi sejauh ini kita sudah ditunjukkan beberapa kaiju, yaitu kaiju nomor 2 yang sisa tubuhnya dipakai senjata oleh Isao, kemudian kaiju nomor 6 yang membunuh ibunya Kikoru, kemudian kaiju nomor 8 yaitu Kafka sendiri, kemudian kaiju nomor 9 yang memiliki kemampuan penyamaran wujud manusia, dan yang terakhir kaiju nomor 10 yang memiliki kemampuan mengendalikan kaiju lain. Dan jika semua bos kaiju ini diurutkan berdasarkan angka, berarti masih ada lagi kaiju yang lainnya, nomor 1, 3, 4, 5, dan 7. Dan kita masih ingat jika kaiju nomor 9 ini berkata kepada Kafka jika dia ingin mengambil kekuatan milik kaiju yang sudah diambil oleh Kafka. Nah, ini masih misterius. Sebenarnya apa yang digigit sama Kafka ketika dia di rumah sakit? Apakah itu bibit kaiju gitu kan, atau anaknya kaiju? Aku juga nggak paham gitu. Nah, dari semua hal ini akhirnya Kafka ini berhasil diuji oleh Isao. Dan hal itu membuat Kafka ditugaskan berada di dalam divisi 1,
Yang menurut penjelasannya Kikoru, pasukan pertahanan divisi 1 adalah pasukan pertahanan yang sangat kuat. Karena kita ditunjukkan kapten divisi 1 yaitu bernama Gen Narumi. Dan Kikoru mengatakan jika Gen Narumi adalah kapten terkuat. Nah, kalau misalnya ada divisi 1, ada juga divisi 3 gitu kan. Berarti ada pula divisi 2. Biasanya dalam cerita shonen, tim divisi atau personal karakter yang dimunculkan terakhiran itu biasanya berisikan orang-orang unik. Dan biasanya berperan cukup banyak juga dalam cerita. Intinya kayak kejutan gitulah. Contohnya mungkin kayak Fire Force tim divisi 7 gitu, kayak si Benimaru gitu. Itu kan berperan banyak banget dan dimunculin paling terakhir. Jadi kemungkinan divisi 2 ini orangnya unik-unik, menurutku sih begitu. Tapi kalau kita lihat pasukan divisi 1, menurutku juga sudah unik sih. Gen Narumi contohnya, sebagai kapten terkuat, ternyata adalah seorang otaku game. Jadi Gen Narumi ini punya dua penampilan. Jika rambutnya turun ke bawah, dia akan menjadi otaku yang kerjaannya main game seharian. Tapi jika rambutnya naik ke atas, dia akan menjadi kapten sotoy yang memiliki kemampuan hebat. Tapi dari semua hal itu, Kafka dan Kikoru sekarang ditugaskan berada di bawah pimpinan Gen Narumi sebagai pasukan pertahanan divisi 1. Dan untuk chapter paling baru, dijelaskan jika Kafka menjalani tugasnya bersama pasukan divisi 1. Tapi secara tiba-tiba, Kaiju nomor 9 muncul tepat di hadapannya Kafka. Dan Kaiju nomor 9 ini datang dengan keadaan yang cukup siap. Dan ditunjukkan jika Kaiju nomor 9 ini memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri berdasarkan Kaiju yang sudah ia sebar. Ya, intinya semacam cloning gitulah. Dan di sini Kafka sama sekali tidak bisa merubah dirinya menjadi Kaiju. Nah, aku ini penasaran kenapa tiba-tiba Kaiju Kafka ini tuh tidak bisa aktif gitu kan. Apakah ada sosok Hakaiju di dalam tubuhnya Kafka yang mencoba tidak menuruti keinginan tubuhnya si Kafka? Sebelumnya sih kita udah ditunjukkan jika di dalam tubuhnya Kafka itu terdapat Kaiju. Tapi kalau kita lihat semacam Kaiju biasa gitulah. Jadi bener-bener Kaiju yang gak bisa ngomong gitu, kayak monster, bisu gitulah. Ini membuat aku berkemungkinan jangan-jangan semua tipe Kaiju humanoid semuanya itu sama kayak Kafka gitu. Makanya mereka ini bisa berbicara layaknya manusia. Entah apakah memang seperti itu. Tapi lepas dari semua itu, hal inilah yang ngebuat aku itu suka sama Shonen Jump Plus. Cerita Shonen Jump Plus itu easy to hear tapi juga unik, tapi juga kadang-kadang berat-berat gimana gitu. Kayak contohnya Spy Family, Kaiju, Matoseihe, Jigokuraku, dan Fire Punch, dan lain-lain. Dari semua hal ini, yang ngebuat aku penasaran udah pasti para Kaiju ini. Dan aku itu berharap nantinya itu beneran ada gitu, apa namanya, list Kaiju atau deretan Kaiju. Dan kayaknya semakin naik angka dari Kaiju, semakin kuat Kaiju tersebut. Bukan kuat sih, kemampuannya lebih di atas rata-rata gitulah. Tetapi tetap aja, kemampuan di atas rata-rata bukan berarti bisa menang di segala kondisi. Oke, kayaknya kita sekian dulu untuk ngebahas Kaiju. Menarik banget belakangan chapter ini, dan aku gak sabar lihat Kafka itu bisa bertemu dengan Ashiromina gitu kan. Dan kayaknya itu bakal menjadi adegan yang romantis banget gitu kan. Oke, kayaknya sekian dulu. Aku Jen, TMM, see you next video.